Kita tak perlu iri atas kemenangan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah bangkit dari kekalahan. Halo saudaraku, semoga sehat-sehat selalu. Mengenal dan mengenang Ratu Masina, Sri Kandi Jambi yang terlupakan. Ratu Masina lahir di Kampung Pudak, Kumpe pada tahun 1887. Putri tunggal zuriat pernikahan Datuk Radiono dari suku Keraton dengan Ratu Masmilis binti Pangeran Mat Yasir. Ratu Masina adalah saudara sepupu Ratu Mazainab. Sejak bayi hingga masa kanak-kanak dibesarkan dalam kawasan perkebunan di Paldalapan, belakang Kampung Pudak. Di awal tahun 1900, memasuki usia 13 tahun, Ratu Masina dinikahkan dengan salah seorang cucu dari Pangeran Pospo, dari kerabat ibunya Permas Kadipan, yang beraja di Merangin. Suaminya adalah salah seorang anggota pasukan Berani Mati, di bawah komando Wakil Panglima Perang Wilayah Merangin, Pangeran Haji Umar, yang juga adalah paman dari Ratu Masina. Setelah pernikahan tersebut, dimulailah babak baru kehidupan Ratu Masina, mengikuti suaminya berjuang bersama Pangeran Haji Umar dan sebagai pasukan komando. Pasukan Pangeran Haji Umar sangat disegani dan ditakut oleh pasukan Belanda karena kemampuan perang gerilya yang taktis dan mematikan. Dengan salah satu ciri khas senantiasa melakukan penyerangan di malam hari. Kelompok pasukan ini bergerak dinamis dalam hutan belantara, antara Merangin sampai ke daerah Ulu Murtebo. Belum genap 1 tahun pernikahannya, 1902, suami Ratu Masina gugur dalam sebuah serangan terhadap markas pasukan Belanda di Sungai Alai oleh pasukan Pangeran Haji Umar. Dalam serangan pasukan Pangeran Haji Umar tersebut, banyak serdadu Belanda berhasil dibunuh, ratusan senjata amunisi berhasil dirampas untuk digunakan penyerangan serdadu Belanda di kesempatan penyerangan berikutnya. Pemimpin pasukan Belanda di Sungai Alai marah besar terhadap Pangeran Haji Umar, dan pasukan memperlakukan mayat suami Ratu Masina dengan biadab, dengan kekejaman yang luar biasa. Kedua tangan mayat dibentangkan pada sebatang kayu, serta dipaku serta kulit kepala dikocek diletakkan di haluan sebuah kapal. Dipamerkan kepada halayak ramai, tindakan biadab tersebut dilakukan serdadu Belanda untuk memukul mental rakyat yang membantu perjuangan serta memancing emosi Pangeran Haji Umar agar keluar dan melakukan perlawanan secara terbuka. Atas pertimbangan untuk perjuangan yang lebih besar, Pangeran Haji Umar dan pasukan tidak terpancing dan meneruskan perjalanan menerobos hutan belantara. Sampai saat ini tidak seorang pun yang mengetahui akhir dari nasib yang dialami suami Ratu Masina. Tak seorang pun yang tahu berapa lama mayat beliau disiksa, serta tak juga diketahui di mana pusara atau kuburnya. Dengan ditangkap dan disiksanya mayat suami Ratu Masina tersebut, justru semakin memakar semangatnya untuk terus berjuang mengusir penjajah Belanda. Bersama pamannya Pangeran Haji Umar Puspowijoyo, Pangeran Seman Jayanegara, Pangeran Diponegoro dan Raden Hamzah. Beserta pasukan, Ratu Masina keluar masuk hutan belantara. Setelah penyerangan di Sungai Alai, pasukan ini secara berkala terus melakukan serangan mendadak terhadap kedudukan penting serdadu Belanda antara Ulu Tebo, Muarabungo sampai ke arah Merangin. Dalam setiap serangan gerilya yang dilakukan, berakhir dengan terbunuhnya beberapa serdadu Belanda. Selama mengikuti pergerakan pasukan gerilya tersebut, Ratu Masina berkesempatan mempelajari ilmu seni bela diri dan ilmu-ilmu kesaktian kanuragan dari pamannya Pangeran Haji Umar, Pangeran Seman, dan Pangeran Diponegoro, serta hulu balang tangguh lainnya. Di penghujung 1904, ketika Pangeran Haji Umar dan pasukan berada di sekitar pedalaman batas Muarabungo dan Merangin, beberapa orang hulu balang utusan dari Alam Kerinci menyampaikan berita tentang kelicikan Belanda sehingga Wakil Panglima Perang Alam Kerinci, Depati Barbo, tertangkap dalam sebuah jebakan yang dirancang Belanda dan anteknya Tuan Ragen. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Haji Umar, Pangeran Seman, dan Pangeran Diponegoro serta hulu balang dan pasukan bersama beberapa hulu balang dari Alam Kerinci menyusun rencana penyerangan terhadap kedudukan serdadu Belanda dan Tuan Ragen di Alam Kerinci. Dalam perundingan tersebut disepakati Pangeran Haji Umar, Pangeran Seman, dan hulu balang asal Alam Kerinci serta sebagian sisa pasukan akan bergerak naik ke Alam Kerinci, sementara Pangeran Diponegoro, Ratu Masina, dan sisa pasukan mundur ke pedalaman ke arah yang disepakati, menjauh dari daerah-daerah yang telah dikuasai serdadu Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro, Ratu Masina juga diperintahkan untuk mengurangi serangan gerilya terhadap kedudukan serdadu Belanda di Merangin dan Muarabungo. Mengingat kekuatan pasukan sudah terbagi, penyerangan hanya dilakukan apabila sangat perlu dan diperkirakan menang dengan telak, serta serdadu Belanda berjauhan dari bala bantuan.
Pangeran Diponegoro dan Ratu Masina juga mendapat tugas memperkuat pasukan dengan merekrut para pendekar dan orang-orang pilihan di sekitar Muarabungo dan Tanah Semenggal yang bersedia bergabung melanjutkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dalam perjalanan penyerangan Diponegoro dan Ratu Masina beserta pasukan menuju suatu tempat yang tersembunyi di perbatasan antara Muarabungo dan Alam Kerinci yang kemudian disebut dengan Pemunyian. Di sanalah dilakukan penggalangan kekuatan baru. Akhir kehidupan Ratu Masina. Takdir perjalanan hidup anak manusia memang tak dapat direncanakan dan tak seorang pun yang tahu 7 tahun di Lumajang sebagai manusia buangan penjajah. Ratu Masina akhirnya dilamar menjadi istri Sultan Gadam, seorang penghulu Muarabungo dari suku Minang. Pada masa penjajahan Belanda, Sultan Gadam adalah duda dengan beberapa anak yang telah menemukan Ratu Masina bersimbah darah di medan pertempuran Pemunyian. Jadilah Ratu Masina janda kembang orang buang Belanda itu sebagai istri Sultan Gadam. Di usianya terhitung masih muda yaitu 27 tahun dan selanjutnya diboyong pulang oleh suaminya dari tanah pembuangan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kiranya pernikahan tersebut sangat ditentang oleh anak-anak Sultan Gadam. Belum 1 tahun pernikahannya, Ratu Masina diasingkan suaminya ke tengah hutan di Muarabungo agar terjauh dari siksaan jasmani dan batin yang dibuat oleh anak-anak tirinya. Di tengah hutan lebat, Ratu Masina sendiri tertati-tati merajut harapan. Namun wanita pendekar yang pernah menjadi pejuang sejak usia belia itu tak pernah menyalahkan orang lain. Hanya kepada Allah tempat dia berserah diri dan tawakal. Berbulan-bulan dalam kesendirian di kebun tidak membuatnya putus asa. Ratu Masina telah tertempa dengan baik oleh pengalaman selama 7 tahun dalam perjuangan bersama Pangeran Haji Umar, Pangeran Seman, Pangeran Diponegoro dan pasukan. Perutnya terbiasa diisi dengan makan pucuk-pucuk kayu-kayan, buah-buahan hutan dan umbi-umbian liar yang boleh dimakan dan banyak dijumpai dalam hutan belantara. Hidupnya terbiasa dalam hutan belantara. Di suatu hari ketika menjelang waktu zuhur, ketika Ratu Masina menumbuk cabai dengan sebatang kayu untuk membuat sambal di atas sebuah batang kayu besar yang telah roboh, ia pandang langit, didapatinya suatu keanehan pada langit. Pada langit terbentuk sebuah lubang yang besar yang memancarkan sinar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hatinya membatin, mungkin inilah pintu langit yang terbuka itu. Sejak itulah secara perlahan rezekinya diperoleh secara perlahan. Kebun yang dibangun menjadi apapun yang diusahakan memberi hasil yang luar dugaan banyaknya. Kekayaan dan harta dunia miliknya mulai berlimpah. Satu persatu orang-orang yang membenci dan membuangnya mulai merapat. Seiring waktu jadilah Ratu Masina sebagai salah seorang terkaya di Muarabungo. Sri Kandi itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di usia 80 tahun. Semoga beliau ditempatkan di taman-taman surganya bersama para pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Sampai jumpa sahabat di lain waktu. Jika ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.